Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 1 Mei 2023, edisi perdana di bulan Mei. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yeftalk edisi terakhir ya. Kita akan bahas apa yang ada di kolom komentar. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik, bisa langsung masukkan di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas, karena yang akan dibahas hanya yang ada di kolom komentar ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG karena ini awal bulan ya. Kita akan melihat bagaimana data IHSG di bulan Mei dan bagaimana secara teknikal ya, datanya seperti apa dan potensi teknikalnya seperti apa. Oke, kita lihat data kinerja IHSG di bulan Mei. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, sell in May and go away, bahwasanya ada perilaku ya menjual posisi saham atau investasi ataupun trading di bulan Mei ya. Dan ya kalau namanya ada jualan kan logikanya ada tekanan jual dan menyebabkan penurunan. Nah, ternyata data yang kami lihat di 10 tahun terakhir di bulan Mei ya, IHSG itu memang secara rata-rata mengalami pelemahan, yaitu minus 0,07%. Artinya ya turun gitu ya, kecenderungannya turun. Namun ternyata di bulan Mei IHSG tidak selalu turun, bahkan di sini 50-50 ya, dari 10 tahun 5 tahun naik, 5 tahun turun. Dan kalau kita lihat dari penurunan yang terjadi gitu ya, dengan kenaikannya hampir sama. Jadi kita perlu meluruskan bahwa arti dari sell in May and go away itu adalah antisipasi penurunan di bulan-bulan selanjutnya, bukan penurunan di bulan Mei-nya gitu ya. Itu bisa menjadi penyebab kenapa kok di bulan Mei tidak selalu turun. Bahkan ada beberapa tahun di 2015 misalkan itu IHSG malah naik 2,5% gitu ya. Jadi kita harus melihat bagaimana kondisi teknikalnya juga. Kalau teknikalnya memang memungkinkan untuk turun ya akan turun, kalaupun teknikalnya akan naik ya naik gitu ya. Nah, bagaimanakah teknikal di bulan Mei ini perkiraan kami yang kita mungkin sudah share di stock call untuk minggu ini. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat stock call, membaca stock call kemarin minggu ya, hari Minggu kita sudah publish. Ya, ini di sini judulnya ini untuk 1 minggu ke depan ya, IHSG potensi retest dan menuju level psikologis 7.000. Artinya dari tes potensi retest support ya. Nah, jadi minggu kemarin dengan perdagangan yang cuma 3 hari, indeks itu mengalami kenaikan secara instan ya, lompat gitu ya di perdagangan perdana yang sudah kita bahas di Yeftalk sebelumnya, disebabkan oleh apa, dan tertahan di resist 6950 ini ya. Jadi ini adalah resist yang sekarang ini mempertahankan level indeks di bawah 7000. Nah, di sini terdapat sebuah support gap di 6.800-an yang memungkinkan untuk indeks itu mengalami penurunan untuk meretest ini sebelum naik ke 7.000 ini. Jadi secara teknikal jangka pendek atau seminggu ke depan, indeks itu berpotensi untuk bergerak mix di area 6950 atau di bawah 7.000 sampai dengan 6.810. Nah, di sini ada potensi menuju level psikologis 7.000. Jadi di bulan Mei ini kami perkirakan indeks bisa kembali naik ke atas 7.000, yaitu di 7.035, yang mana itu adalah 0,618. Jadi kalau pergerakan 1 bulan ini mungkin pergerakannya akan cenderung mengarah ke atas 7.000 ya. Jadi 7.000 ini mungkin akan menjadi resist yang akan diuji selanjutnya setelah 6950. Nah, jadi mungkin strategi yang tepat untuk bulan Mei ini kita cenderung masih ke trading jangka pendek ya. Karena kalau misalkan kita melihat dari monthly ya, indeks itu masih dalam fase koreksi turun ya, di mana fase koreksi turun ini masih belum mencapai target 0,3 gitu ya. 0,3-nya masih cukup jauh di 6.100-an. Ya, kita antisipasi sell in May. Jadi jualan di bulan Mei dan go away ya, meninggalkan market. Ini yang dimaksud secara
menjual di bulan Mei untuk mengantisipasi penurunan di bulan-bulan selanjutnya gitu ya. Nah, ini yang kita antisipasi ya. Yang mana indeks belum mencapai, masih tertahan di 0,2, padahal biasanya target retracement itu minimal di 0,3, yaitu di bawah 6.200-an gitu ya. Dan itu harus diantisipasi. Ini tentu saja bukan target untuk bulan ini ya. Jadi ini untuk bulan-bulan selanjutnya yang perlu kita menjadi pemahaman bahwa sell in May and go away itu tidak selalu di bulan Mei itu turun gitu ya. Jadi ya kebetulan juga di bulan Mei ini kan banyak dividen juga ya, banyak masih berlanjut musim dividen, dan ya mungkin secara perilaku kalau dividen itu menyebabkan penurunan harga saham, tapi tidak selalu, tidak semua saham setelah dividen itu turun ya, tapi ada probabilitas potensi turun saat ex-date gitu ya. Nah, kita sudah bahas IHSG, jadi kemungkinan pergerakannya akan mix dan potensi ke atas 7.000. Untuk minggu ini kita mengacu pada stock call, potensi retest terlebih dahulu, itu idealnya atau sehatnya seperti itu, ada koreksi dulu karena di perdagangan terakhir indeks masih gagal kembali di 6950 ke atas. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Yang pertama, Pak Yev, tolong bahas teknikal dari ASUS untuk jangka pendek dan menengahnya. Saya berminat untuk beli, sebaiknya bagaimana level entry-nya. Berarti kalau jangka pendek sampai dengan menengah ini, menurut saya harus uptrend. Menurut saya loh ya, sekali lagi kalau strategi untuk jangka menengah, ya saat ini dalam kondisi sudah uptrend, sudah terkonfirmasi uptrend gitu ya. Kalau jangka menengahnya masih dalam downtrend, ya kita khawatirkan dia masih downtrend dalam beberapa waktu ke depan gitu kan. Nah, masalahnya ASUS sendiri secara teknikal masih konsolidasi di dalam tren turun, belum terkonfirmasi dia itu mulai uptrend. Nah, makanya untuk entry di saham ASUS untuk jangka pendek menengah, kita mengambil jangka menengahnya ya. Ini untuk saat ini menurut saya harus konfirmasi dulu, dia reversal dulu, pergerakannya minimal naik di atas 525 atau 560 dengan asumsi dia bisa pullback atau naik ke atas 900-an ya. Tapi saat ini belum, jadi kita perlu menunggu terlebih dahulu untuk saat ini. Seperti itu. Mohon dibantu analisa untuk swing trading harta dan DRMA, sepertinya secara teknikal dan bandarmologi bagus. Kita akan hanya membahas teknikalnya saja ya untuk bandarmologi, karena kami tidak menggunakan pendekatan itu, kita nggak akan bahas itu ya. Harta, kita ambil satu saham ya. Kebetulan minggu kemarin ini salah satu saham terakhir kita tradingkan di PTR, dan kita take profit dengan sangat cepat karena ya ini ya, kita tanggal 27 April itu kita trading beli di 370, kemudian kita jual di 390 sesuai dengan TP1. Kemarin ada yang nanya kenapa kok buru-buru di TP di hari yang sama ya. Anda kalau lihat kinerja PTR ya, mana ini ya, kemarin kita sudah rilis laporan kinerja di bulan April ya, jadi seperti itulah, setiap akhir bulan pasti ada laporan kinerja, baik itu PTR, peer dan peer, semua akan dilaporkan bagaimana transaksi kita. Jadi selama sebulan kemarin dengan terpotong libur yang cukup panjang, kita hanya melakukan 19 kali transaksi ya, turun sedikit dibandingkan bulan sebelumnya, bulan Maret ya. Bulan Maret kita 20-an, nah, dan sekarang ini di bulan April 19 kali ya, dengan 11 kali win, 8 kali loss. Jadi ada lossnya ya. Nah, ini harta kita jual di tanggal 27 April juga. Jadi kita beli di 370, kemudian kita jual di hari yang sama di 390. Kebetulan sudah mencapai target. Ya, kita mengacu pada target bukan pada waktu ya. Kalau misalkan kita beli jam 9 kemudian jam 10 naik ke TP, ya kita pasti akan take profit gitu ya, karena itu adalah target yang kita harapkan dan kita bisa jual di situ. Kemudian kenapa kok dijual? Ini ada pertanyaan begitu kemarin, karena saham harta ini kembali turun gitu ya, setelah kita jual kembali turun di perdagangan 28 April. Jadi sempat naik di 390 ke atas ya, 396 kalau tidak salah, tapi ada yang bertanya kenapa kok tidak di hold saja kan, apakah tidak ada potensi ke TP2? Ada ke TP2, TP2-nya ada di 440. Oke, jadi harta sendiri ini sudah uptrend, dan uptrendnya ini masih berjalan dan kemungkinan besar
dalam jangka pendek masih berpotensi untuk naik ke atas ke target kedua di private trading room tentu saja. Jadi 440 itu merupakan target ekstensi ya. Ini adalah target ekstensi atau target setelah breakout dari resistance ini. Kenapa kok kita jual di 390? Kenapa kok kita tidak jual di 440 di TP kedua kita? Dikarenakan kita mengamankan kinerja yang lebih penting ya, kinerja PTR lebih penting. Kalau kita nggak take profit, nanti kinerja kita bisa di bawah IHSG dan belum tentu juga kan, belum tentu dia bisa naik ke TP2 dalam jangka pendek atau di bulan April sampai dengan tanggal 28. Makanya kita mengamankan posisi profit yang sudah kita bisa amankan. Terkait kita bisa buyback atau tidak nanti di PTR akan dilihat kalau kita bisa masih melihat potensi ke atas ya harusnya PTR dan masih ada slot di portfolio kita dan ada cash on hand yang masih sesuai aturan, sesuai dengan strategi saat ini, tentu saja akan kita buyback gitu ya. Kalau tidak ada saham yang lebih menarik lain ya, karena ya saham itu kan nggak cuma harta doang. Tapi kalau kita melihat harta, ini masih berpotensi untuk ke TP2 karena dia masih berjalan sesuai dengan tracknya menuju ke atas ya, dengan target berikutnya ya di 430-440 itu tadi. Ya ini memungkinkan untuk harta paling tidak mengalami kenaikan, namun perlu digarisbawahi bahwa untuk naik ke sana dia perlu melewati yang namanya resist 400, yang mana ini sudah 3 kali diuji dan masih belum berhasil. Artinya kalau mungkin dia bisa melewati 400 ini, kita bisa menambah posisi dengan asumsi dia bisa naik ke 440 minimal dan target ekstensi berikutnya yaitu di 500-an gitu ya. Namun untuk saat ini karena dia masih tertahan dan kita lihat dari volume transaksinya juga masih belum besar, kita amankan dulu profitnya. Itu strategi kemarin ya, karena saya memberikan instruksi kepada advisor di private trading untuk bermain pendek aja karena agar kinerja kita bisa tetap di atas IHSG, karena memang waktu yang kita dapatkan di bulan April kemarin hanya sedikit terpotong libur-libur yang harusnya kita bisa tradingkan gitu ya. Kita dipaksa untuk tetap perform mengejar IHSG yang loncat tiba-tiba ya, tidak ya bisa dikatakan tidak mudah ya kalau kenaikan itu didapatkan dalam 1 hari gitu ya. Indeks itu kan rata-rata pergerakannya sebenarnya flat, tetapi 1 atau 2 hari terakhir dia lompat gitu ya, sehingga kita dipaksa untuk mengejar itu. Nah itulah ya, jadi kita harus juga keputusan yang kita ambil dalam trading itu tidak hanya pada sahamnya tetapi ke strategi keseluruhan gitu ya. Nah, oke, seperti itu pembahasan untuk harta. Alhamdulillah Pak Yef aktif kembali. Pak Yef mohon bertanya bagaimana tentang perusahaan wine mengingat laporan keuangan kuartal 1 2023 sudah terbit, apakah masih bisa di hold untuk investasi ke depan? Saya average angka 470 sudah plus minus 30 hari. Mohon dibahas. Wine ini kan saham baru ya. Kita akan lihat laporan kinerjanya apakah sudah ada di TradingView atau belum gitu ya. Nah, sudah ada ya. Tapi ini laporan kinerjanya yang kuartal 1 belum ada di TradingView. Jadi mohon maaf kita nggak mau buka-buka yang lain. Kita fokus di TradingView ini ada atau tidak. Kalau ada kita komentari, kalau nggak ada kita nggak bisa komentari, mohon maaf ya. Nah, kita lihat dari kinerja yang sebelum IPO ini ya. Kita lihat dari ini cukup kurang bagus karena dia mengalami penurunan dari 2019, 2020, 2021 ya, bisa disebabkan oleh dampak dari pandemi, juga karena sekarang ini sudah berbeda, bisa jadi kinerjanya membaik gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari bottom line-nya, ini syarat dari investasi kita harus plus ya, harus plus dulu ya, karena banyak saham yang lain yang plus. Kalau nggak ada pilihan yang lain, terpaksa kita pilih yang minus. Atau kita nggak investasi gitu ya. Karena ini minus, ya otomatis kita nggak perlu lihat-lihat yang lain kan, sudah tereliminasi. Jadi untuk invest jangka panjang, menurut saya untuk saat ini kami belum rekomendasikan untuk saham seperti wine atau saham yang lain yang bottom line-nya masih negatif. Karena masih banyaknya pilihan-pilihan yang lain yang positif dan tumbuh. Ini turun plus negatif. Jadi nggak masuk hitungan kami atau nggak masuk saham yang kita pilih gitu ya. Itu kalau Anda bertanya pada kami ya. Jadi menurut kami kalau kita punya dana
ya kita akan alokasikan ke yang lebih baik lagi gitu ya. Kalau untuk trading itu nggak ada urusan ya, karena ini investasi, bukan perkara bisa naik atau turun, tapi adalah kita memegang saham yang memang fundamentalnya layak untuk kita pegang dalam jangka panjang gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab ya, karena lagi-lagi ini laporan kuartal satunya belum ada di TradingView, jadi kita nggak bisa komentari apakah itu membaik menjadi plus kah. Oke, bahas saham yang ada di porto saya. Ada Row, Nice, Hatch, LPKR, Hexa. Dari segi teknikal dan target TP. Oke, kita akan bahas teknikal salah satu ya. Kita akan bahas yang pertama. Kita nggak mau pilih-pilih yang terakhir atau yang paling pertama disebut dan belum dibahas gitu ya, agar tidak ada kepentingan kita untuk membahas saham ya, sesuai dengan permintaannya. Yang paling awal kita prioritaskan. Oke. Untuk Adaro secara teknikal saat ini sedang menguji resist 3130 dan ini potensi upside-nya 10%-an dari pembahasan terakhir di 29, yaitu di 3250, dan mungkin akan mengarah ke gap ini ya. Ini adalah pullback ya, pullback dikarenakan Adaro ini juga sudah memasuki fase downtrend ya, dan downtrendnya ini sedang pullback atau koreksi ya. Koreksinya ini bisa disebut pullback. Nah, ini target 0,3 atau target minimal untuk pullbacknya itu di 3260. Jadi potensinya mungkin masih bisa ke atas ya, seperti itu. Oke, itu target. Pertanyaannya adalah targetnya ya, target 1 di 3200, target kedua atau best price-nya 3600, seperti itu. Tolong dibahas technical Wifi sudah punya harga 202, TP terbaik di harga berapa? Best price pertanyaan ya, berarti 0,6 kalau dia downtrend. Sekarang ini di 214, berarti sudah posisi profit. Kita lihat 0,6-nya masih sangat jauh ya, di 440, dan ini menurut saya ya terlalu jauh. Jadi yang terdekat yang memungkinkan untuk TP itu di 250 dan mungkin di 0,3 ya, target minimal pullback 300-an, 300 sampai dengan 320 lah ya. Ini karena ini masih downtrend juga, jadi sementara ini targetnya ke situ dulu. Oke, kita lanjut. Untuk YNKP swing bisa open posisi di berapa dan TP-nya. Baik, kita lihat YNKP apakah secara teknikal memungkinkan untuk swing di harga saat ini. Nah, ini ya. Jadi YNKP sendiri sebelumnya dia membentuk sebuah pola kecenderungan menyempit seperti ini dan dia keluar, dan sayangnya dia keluarnya menembus downline ya. Downline ini mengindikasikan bahwanya dia melebar, tapi melebar turun ya. Kalau dia tembus ke atas ini ya, kalau dia melebarnya ke sini itu bagus, berarti dia mulai uptrend. Tapi yang menjadi masalah adalah dia melebar turun secara teknikal, berarti mengarah ke bawah ya gitu. Nah, sekarang ini dia pullback nih, berarti pullback dari wave yang ini ya. Kita akan ambil 0,3, apakah sudah tercapai atau belum. Kalau misalkan belum, apakah masih memungkinkan untuk kita tradingkan, berapa persentase upside-nya gitu kan. Nah, di harga saat ini kalau kita beli itu upside ke 0,3 itu 5%. Sehingga kita asumsikan kalau kita mencari 5% agak sulit ya, karena kepotong fee ya. Nah, kalau kita mau mencari profit minimal 5%, berarti saham itu paling tidak 6% atau 7% upside-nya. Nah, kalau Anda mau bisa, karena ini masih belum mencapai target yaitu di 8150, kemudian target berikutnya di 0,6 itu di 9000 ya, itu 16% dengan risk, ada resikonya ya. Anda bisa proteksi di 7475. Ini bisa menjadi proteksinya, karena kalau dia turun ke bawah itu berarti dia lanjutkan penurunan atau lanjut downtrend seperti itu ya. Jadi ada TP dan ada stop loss seperti itu. Pak, saya member Peers dan ikut DRMA. Ikut DRMA atau beli saham DRMA berarti ikut invest saham. Kalau kita sebentar ya. Ini ada Oke. Jadi kalau kita melihat kinerja laporan kinerja bulan April, di sini ada
saham DRMA yang kita jual ya. Ini Pierce. Nah ini ya Pierce. Kalau kita lihat dari blotter ya atau daftar distribusi di bulan April, kita sudah melakukan penjualan DRMA ini ya. Kita invest itu tanggal 28 Maret 2023. Jadi cuma bisa dikatakan kurang dari 1 bulan lah ya, atau 1 bulan gitu ya. Investasi kita sudah mencapai hasil. Ini DRMA ini kita beli untuk menggantikan posisi Soci. Waktu itu loss 10% ini ya. Jadi kalau kita loss dalam investasi itu hal yang wajar ya. Kita bisa melakukan kesalahan, tapi kalau kita melakukan kesalahan kita harus segera menggantikan posisi itu dengan posisi yang lebih baik. Seperti yang kami lakukan ini ya. Jadi loss itu bisa tertutupi dengan baik ya, dan dalam waktu yang cepat ya. Kebetulan kita sudah mengunci untuk menutup. Kenapa kok kita jual DRMA? Ini kan ada pertanyaan. Investasi rasa trading karena mengacu pada investing plan. Kita lihat investing plan dari DRMA dulu ya. Kita buka investing plan. Jadi kalau Anda ikut Pierce ataupun PIR ya, itu tentunya Anda akan mendapatkan investing plan. Atau dalam rekomendasi itu ada analisa fundamental dan juga analisa untuk technical investing plan-nya gitu ya. Jadi kita kan menggunakan fundamental dalam memilih saham yang layak invest, namun kita mengambil posisi atau mengambil keputusan membeli atau menjual berdasarkan teknikalnya gitu ya. Dalam jangka panjang tentunya, bukan jangka pendek. Jadi ini kita mulai invest tanggal 28 Maret 2023. Ini stock pick edisi 28 Maret. Kemudian ini analisa bla bla blanya ya. Anda bisa lihat sendiri di stock pick, dan di sini kita fokus ke sini ya. Jadi kita invest DRMA itu di harga 790 dan harga sudah mencapai TP1 di 870 ya. Bahkan DRMA sudah di 1000 ya, atau TP keduanya. Artinya yang namanya sudah mencapai TP ya kita realisasikan. Apalagi pengambilan DRMA ini untuk menutupi kerugian di investasi sebelumnya. Jadi kalau kita investasi rugi atau kita merealisasikan kerugian dalam sebuah posisi investasi, kemudian kita melakukan switching position ya, atau menukar posisi investasi ke investasi yang lain yang lebih baik, kemudian investasi tersebut sudah mencapai target yang kita harapkan, ya tentu saja kita akan kunci supaya apa? Supaya kita sudah bisa memastikan bahwa kerugian sebelumnya ya, kerugian di investasi sebelumnya sudah tertutupi atau sudah surplus. Misalkan kita rugi 10%, kita sudah mendapatkan profit 30% seperti yang kami dapatkan ini. Ya. Ya kerugian 8% sampai dengan 10% ya untuk Soci ini, kemudian kita beli di DRMA dan ini kita sudah mendapatkan profit 39%. 30% lah secara rata-rata. Ya kita akan ambil itu untuk mengunci lagi-lagi ya. Ini masih sebagian karena kita masih punya posisi yang lain. Gak cuma DRMA yang kita investasi, dan kita juga investasi saham yang lain ya. Nah ini adalah salah satu saham yang akan masuk sore ini, sudah kita publish ya. Ini salah satu saham yang sangat-sangat menarik dan kita sudah tunggu sejak tahun kemarin, karena bisnisnya sebelum pandemi itu sangat bagus. Karena pandemi aja dia terganggu operasionalnya ya, tapi karena dia bisnisnya sangat sehat, keuangannya sangat sehat, ketika pandemi sudah selesai atau sudah normal kembali, bisnisnya kembali pulih dan kembali membaik, dan harga sahamnya baru mulai beranjak naik. Dan kita lihat di sini, misalkan secara teknikal dia naik ke 0,3 aja, itu potensi upside-nya sudah 90%. Jadi menurut saya dalam jangka panjang ya, bisnisnya sudah normal, tidak akan sulit dia untuk Baker. Ini Pierce ya, untuk Pierce. Jadi karena DRMA ini nggak cuma Pierce juga, kita dapat juga satu saham untuk PIR. Ini juga nggak kalah bagus dengan tadi saham Pierce. Ini Pierce only ya, jadi untuk member Pierce. Kalau yang ini PIR only ya. Jadi dua layanan, dua saham yang berbeda yang direkomendasikan. Karena ada yang saham syariah dan saham non syariah sekali lagi. Nah ini juga sama. Ini bisnisnya juga tumbuh sehat, bagus sekali, profitabilitasnya tertinggi di sektornya,
30% ke atas, bahkan tahun 2022 itu dia sudah mencapai profitabilitas tertinggi sepanjang masa. Jadi menurut saya dengan harga saham yang sudah diskon sangat banyak, ini memiliki potensi untuk dia recover dalam jangka pendek, jangka menengah panjang ya. Dengan upside 0,618 saja sudah 72%. Jadi misalkan kita sekarang ini posisi investasi kita salah posisi, misalkan kita investasi saham A dan ternyata kita salah posisi, saham tersebut fundamental jelek, rugi, atau berkasus korupsi dan sebagainya, ada saham-saham yang lain yang bisa kita beli untuk menukar posisi kerugian tersebut. Jadi jangan didiamkan kerugian itu kalau kita salah posisi, kita beli saham yang salah, fundamentalnya tidak layak, jangan dibiarkan. Harus segera kita sadari dan kita harus segera tukar posisi ke saham yang lebih baik. Ya, kalau dibiarkan ya lama-lama ya semakin turun. Ya kalau semakin turun, kalau delisting kan repot ya. Karena itu adalah salah satu resiko investasi. Kalau kita beli saham, kemudian saham tersebut ternyata bermasalah, delisting itu adalah salah satu resiko yang harus diterima ya. Nah, kita kan sebelum itu terjadi kita harus melakukan tindakan-tindakan untuk penyelamatan itu supaya tidak loss tidak semakin besar dan kita kembali ke strategi yang sebenarnya, investasi di saham-saham yang memang layak secara fundamental. Ya, seperti itu. Jadi kalau investasi kita mendapatkan hasil yang dalam waktu yang cepat, bagus. Seperti halnya kita beli Temas di bulan November 2021 ya. BRMS di bulan Februari 2022. Kita dapat profit dalam bulan pertama, bulan kedua ya nggak apa-apa, bagus. Nggak harus kan investasi bertahun-tahun ya. Kita mungkin investasi harapan kita mungkin bisa naik dalam beberapa tahun. Tapi kalau kita sudah diberikan dalam waktu hitungan bulan atau 3 bulan, sebulan, ya nggak apa-apa kan? Ya bagus gitu kan. Bukan berarti kita trading. Kita sudah benar melakukan strateginya. Kita memilih berdasarkan fundamental bisnis yang bagus, terbukti sehat, terbukti tumbuh, terbukti profitabilitas tinggi. Ya, kemudian kita beli dan dia naik, kita diberikan profit dalam waktu yang singkat, tidak ada yang salah, ya. Oke, seperti itu. Jadi ya kalau Anda ya harus bersyukur, lagi-lagi ya, harus bersyukur. Oke, Waskita kesandung korupsi lagi, gimana nasibnya Pak? Turun makin dalam pertanyaannya ini ya. Ya kemarin kita sudah bahas Waskita ya, WSPP 50 Waskita berapa? Wah ini sudah melebihi target, ini targetnya ya 300. Waskita Karya ini kemungkinan ya nggak cuma Waskita ya, emiten-emiten karya yang lain yang memang kinerjanya masih kurang bagus ya. Kalau kita melihat teknikalnya seperti ini ya mungkin dia akan melanjutkan penurunan gitu kan. Ini sekarang dia menguji level psikologis 200 ya. Kalau dia turun di bawah itu ya kita harus siap-siap potensi penurunan berikutnya. Yang jelas kalau kita invest, kita nggak tahu nih pembahasannya ini karena menyangkut korupsi ini, kita asumsikan untuk investasi ya. Karena kalau trading ya nggak ada urusan saham itu mau apa kayak, yang penting ada pergerakan naik atau teknikalnya bagus kita akan beli. Tapi di sini yang kita perlu lihat di situ ya. Kalau kita investasi jelas ya kembali ke fundamental. Kalau fundamentalnya buruk ya ngapain? Lagi-lagi ya kita pilih yang lain, kan saham itu banyak, ratusan saham, 600 lebih, masa nggak ada yang lain ya. Terkait dia mau BUMN kayak mau bukan, selama dia nggak bagus ya nggak akan kita beli, nggak akan kita simpan untuk jangka panjang. Karena ini sekali lagi bukan masalah kenaikan atau penurunan, tetapi masalahnya kita mau megang bisnis yang bagus, bisnis yang sehat ya, atau sebaliknya. Karena ini investasi ya, investasi kan butuh rasa aman, butuh rasa nyaman ya. Bayangkan kalau Anda memegang saham yang sedang berkasus, artinya ada risiko-risiko yang besar. Seperti apa? Bangkrut, bermasalah secara hukum ya dan sebagainya. Itu yang lagi-lagi ya tidak ada urusan dengan BUMN kayak mau swasta kayak, semua sama. Kalau secara dia fundamental tidak baik ya ngapain gitu ya. Nah sekarang berapakah potensi penurunan Waskita gitu ya. Sekarang ini dia berada di 0,6 karena dia pullback dari 200.
Nah, ini ekstensi berikutnya di 132 ya, memungkinkan dia untuk jangka pendek menengah untuk melanjutkan penurunan gitu ya. Kemarin sempat pullback ini ya bisa dimanfaatkan untuk sell on strength sebelum dia turun lebih lanjut ya. Untuk waskita seperti itu. Untuk korupsi-korupsi kan sudah dari kemarin ya, nggak cuma di rootnya kan, sebelumnya juga direktur keuangan, kemudian anak usahanya juga kena dan sebagainya. Dan sekali lagi nggak cuma waskita ya, Anda perlu teliti lagi kalau invest di BUMN, mana-mana yang ya kan ada berita ya Anda bisa baca. Kalau kita cenderung akan menghindari kalau dia sudah memiliki track record, ada korupsi dan sebagainya, karena itu bisa urusan panjang gitu ya. Oke, kita lanjut. PTMP bagaimana kabar untuk trading? Oke, PTMP setelah mencapai 200 turun ya. Itu adalah TP terdekat untuk PTMP. Sekarang ini untuk trading membentuk sandwich. Ini sepertinya potensi untuk retest ke bawah 140-an gitu ya. Sementara ini kalau dia belum breakout di atas 170, kita masih melihat dia masih bisa turun kembali di 150 ke bawah. Ya, jadi kalau untuk trading mungkin kita bisa menggunakan H4. Nah, di sini kelihatan ya rejection 2 kali. Ya, kalau dia turun lagi berarti dia bisa ke bawah lagi, bisa ke 140 ya. Kalau saya mungkin tradingnya mungkin akan menunggu dia di support atau dia breakout dulu. Sekarang ini di area resist ya. Ini antisipasi kalau dia breakout ke atas kita bisa melakukan trading, kalau tidak sebaiknya tunggu di bawah seperti itu. Oke, sudah kita bahas semua. Sekali lagi yang kita bahas hanya ide-ide yang ada di kolom komentar, sehingga kalau Anda ingin banyak saham dibahas di FTalk ini, Bapak Ibu bisa langsung masukkan di kolom komentar di FTalk edisi ini untuk pembahasan selanjutnya, saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di FTalk selanjutnya ya. Itu saja. Terima kasih sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini. Sampai jumpa di FTalk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.